Pernah nggak sih Anda berharap gitu bisa memahami orang lain lebih dalam hanya dengan lihat wajahnya aja? Gimana kalau wajah itu ternyata semacam jendela? Buat ngertiin kepribadian atau mungkin motivasi seseorang. Nah, hari ini kita bakal coba gali lebih dalam materi yang terkait sama buku The Power of Face Reading. Sumbernya ini dari Mac Fulfer. Dia ini katanya penulis laris, pengacara, juga pembicara korporat. Dan konon sudah menganalisis, puluhan ribu wajah. Jadi tujuan kita nih, mau bedah gagasan utamanya. Gimana sih menafsirkan fitur wajah, tentu menurut penulisnya ya, bisa bantu bangun koneksi yang lebih kuat, dan pemahaman antar manusia juga. Yuk kita lihat apa aja yang ditawarkan pendekatan ini. Iya, premis inti dari materi yang Anda pegang ini memang cukup menarik ya. Idenya itu kita bisa belajar membaca orang. Kayak baca buku aja tapi lewat fitur wajah mereka. Nah, materi ini menempatkan bukunya Fulfer itu sebagai panduan. Ada gambarnya juga yang menjelaskan apa yang dia sebut ilmu dan seni. Seni dalam menentukan kondisi mental dan sifat kepribadian. Semua dari wajah. Menariknya lagi nih, Fulfer menyebut ini semacam bahasa universal. Gitu, dan dia menawarkan metode langkah demi langkahnya. Tapi perlu kita catat juga ya di awal, fisiognomi atau seni baca wajah kayak gini, itu umumnya nggak dianggap sains yang tervalidasi luas oleh komunitas ilmiah mainstream. Tapi ya mari kita telaah aja klaim spesifik yang diajukan di materi ini sebagai sebuah pendekatan yang dia tawarkan. Klaim bahasa universal itu kedengarannya ambisius ya. Terus gimana sebenarnya pendekatan Fulfer ini bekerja? Menurut materi yang kita punya ini, ada contoh spesifiknya, feature apa gitu yang dilihat? Atau interpretasinya gimana? Oh, ada tentu. Jadi menurut materi ini, salah satu konsepnya Fulfer itu, dia membagi wajah jadi zona-zona. Misalnya nih, dahi itu dianggap mewakili cara berpikir kita. Terus bagian tengah wajah itu katanya berkaitan sama emosi. Dan area rahang bawah itu hubungannya lebih ke insting atau tindakan. Gitu. Lalu fitur-fitur spesifik di zona-zona ini, katakanlah bentuk mata atau tebalnya alis, atau mungkin garis di dahi, itu dihubungkan sama dia dengan sifat kepribadian. Atau kecenderungan tertentu lah. Contohnya, ya materi ini mungkin aja bilang kalau bentuk rahang tertentu bisa nunjukin tingkat ketegasan seseorang. Itu menurut interpretasi Fulfer ya. Spesifik, terus dihubungkan sama karakteristik. Nah, ini langsung relevan buat Anda nih, pendengar kami. Materi ini kan secara eksplisit nanya, Anda pengen nggak sih memahami orang lain secara lebih tulus? Atau mungkin Anda merasa karir Anda bisa dapat manfaat nih dari kemampuan identifikasi karakter orang dengan cepat. Kayaknya pendekatan Fulfer ini memang ditujukan buat jawab kebutuhan semacam itu ya. Si tatap muka jadi lebih efektif. Semuanya yaitu tadi, berdasarkan analisis fitur wajah ala Fulfer. Buku ini sendiri digambarkan sebagai panduan bergambar yang mencoba menyajikan ide-ide ini dengan lugas, biar gampang dicerna gitu. Iya. Menggali klaim kayak gini memang menarik sih. Pendekatan ini kan menawarkan cara pandang yang ya beda lah ya dalam memahami interaksi manusia. Meskipun kita perlu ingat juga konteks yang tadi udah dibahas ya. Benar. Jadi kalau kita coba rangkum gagasan sentral dari materi ini ya, intinya itu adalah potensi seperti yang dikemukakan Fulfer ini untuk dapat wawasan tentang motivasi, kepribadian, bahkan mungkin kondisi mental seseorang. Ya, lewat analisis fitur wajah itu. Dan seperti yang kita diskusikan tadi, ini disajikan olehnya sebagai kombinasi antara apa yang dia sebut ilmu dan seni interpretasi. Oke, nah ini semua membawa kita ke satu pemikiran penutup yang menarik nih buat Anda renungkan. Mengingat apa yang disajikan dalam materi ini ya, muncul pertanyaan kan jadinya, seberapa akurat sih menurut pengalaman dan penilaian Anda sendiri deh? Fitur fisik itu bisa mengungkapkan dunia batin seseorang. Dan lagi, waktu kita mencoba membaca orang lain, entah pakai metode terstruktur kayak yang Fulfer usulkan, atau mungkin cuma pakai intuisi kita aja, gimana ya caranya kita bisa bedain antara wawasan yang mungkin beneran bermakna, sama resiko kita malah terjebak asumsi atau stereotip, cuma gara-gara penampilan luar aja. Nah ini jadi sesuatu yang bisa Anda eksplorasi lebih lanjut.